Selamat malam saudara yang terkasih. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kebaktian kebangunan rohani. Dalam rangka HUT Komisi Dewasa GKI Karangsaru yang ke-22. Ya, tema kita pada malam hari ini yang diangkat adalah dewasa bahagia, dewasa bercahaya. Saudara sekalian, kita akan segera memulai kebaktian pada malam hari ini. Saya memberikan kita kesempatan untuk dapat ambil waktu teduh sejenak. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Saudara, saya mengajak kita untuk sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi, mari kita bersorak bagi Dia. Mari kita bersuka untuk segala perbuatan besar, perbuatan dahsyat yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, sungguh Tuhan kita, Dia adalah Allah yang begitu indah, Dia mulia, Dia berkuasa. Mari kita nyanyi dan bersorak bagi kekaguman namanya. Nyanyi dan bersoraklah.
setaranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Mari saudara sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, setiap hari Tuhan pimpin dan sertai kami. Tidak ada satu kata yang dapat kami sampaikan betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, pada malam hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah kebangunan rohani ini. Tuhan, Engkau lihatlah hati setiap kami. Apabila hari ini kami datang dengan begitu banyak pergumulan yang membuat hati kami rasanya begitu sesak. Tuhan, pada malam hari ini kami ketika datang di tempat ini kami mohon Tuhan Engkau menenangkan dan meneduhkan hati kami. Biarlah sungguh ketika kami mengikuti ibadah ini dan kami pulang, ada berkat Tuhan yang boleh kami bawa, yang menguatkan setiap kami dan membuat hidup kami berubah dari hari ke hari. Semakin serupa dengan Engkau dan semakin berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, jamah hati setiap kami. Bukakan hati kami. Supaya ketika kebenaran firman itu disampaikan, hati kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saya mau menyapa saudara sekalian sekali lagi, Shalom. Shalom. Ya, tema kita pada malam hari ini dewasa bahagia. Dewasa bercahaya. Iya, dewasa bahagia, dewasa bercahaya. Ya, mari kita datang dengan sukacita. Mazmur 66 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Saudara, betapa dahsyatnya segala perbuatan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Mari setiap kita yang telah merasakan, menikmati dan mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita nyatakan syukur dan hormat kita kepada Allah kita. Kepada Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah memelihara kehidupan kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sukacita kusembahkan hanya pada Allahku. Sambil bertepuk tangan. Sukacitaku
Gecaplah dan lihatlah. Gecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya. selamanya, Selamanya. selamanya. Silahkan duduk. Kita mengucap syukur untuk Allah yang mengasihi kita selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Allah yang memelihara hidup kita. Apabila hari ini kita sedang berada di dalam kekhawatiran, berada dalam kegelisahan, ingat bahwa Tuhan Allah yang berjalan bersama kita dan akan memimpin memelihara kita selamanya. Biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk dapat terus berjalan menapaki jalan-jalan kehidupan ini. Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mercy. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita memohon agar Ia meletakkan kerinduan di dalam hati setiap kita untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Firman yang hidup, firman yang mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia dan berbuah hanya untuk Dia, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Buka mataku Tuhan, agar aku dapat melihat-Mu, agar aku dapat mendengar-Mu, dan aku dapat menyatakan kasih di dalam kehidupanku. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Ini hari yang begitu istimewa karena merayakan hari ulang tahun Komisi Dewasa dengan ibadah dan mencari kebenaran firman Tuhan. Bolehkah kita tundukkan kepala? Di dalam 1 menit saya minta setiap kita untuk menaikkan doa, bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tidak meminta apa-apa. Sanggupkah kita bersyukur di hadapan Tuhan? Sanggupkah kita berdoa di dalam 1 menit saja menghitung kebaikan Bapa di surga? Mari Bapak Ibu, dengan hormat sebagai hamba Tuhan, tidak ada satu orang dalam ruangan ini yang tidak berdoa atau sekedar tundukkan kepala menghabiskan waktu. Mari kita menghitung kebaikan Tuhan satu demi satu dalam kehidupan kita, termasuk karya keselamatan yang begitu agung dalam hidup kita. Gereja tempat kita boleh bertumbuh, Tuhan terlalu baik. Mari kita tundukkan kepala dan semua orang menaikkan doa di hadapan Tuhan. Aku bersyukur padamu. Bahkan mungkin jikalau ada di antara saudara terlalu berbeban berat atau mungkin terlalu kecewa sehingga kamu tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Mari kita berkata pada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Seperti Daud memerintahkan jiwanya untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tenang sejenak. Dan di dalam 1 menit semua orang menaikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dan tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Hanya bersyukur saja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terimalah syukur hati kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya dengan ucapan syukur yang keluar dari masing-masing kami dan terutama umat-Mu yang Engkau kasihi ini Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau terlalu amat baik dalam hidup kami. Seharusnya Tuhan, sebenar-benarnya mulut kami tidak akan bisa habis-habisnya jikalau mata kami peka menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, di dalam gereja kami, pelayanan kami. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami gagal menghitung kebaikan-Mu. Tetapi di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini, pada waktu kami mengingat kebaikan Tuhan memelihara Komisi Dewasa, gereja-Mu sampai umur 22 tahun. Biarlah Engkau sekali lagi Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekecewaan, ketidakpastian, kebohongan, tekanan hidup, kemanakah kami mencari penghiburan dan perteduhan yang sejati jikalau bukan lewat firman-Mu. Berkatilah jemaat yang sungguh Kau kasihi ini Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus membangkitkan kehausan yang besar dalam hati kami untuk mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus memimpin kami Tuhan untuk rindu menjalankan kebenaran hidup, kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong berkati hamba Tuhan dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita dewasa bahagia, dewasa bercahaya. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, ya, bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal ketiga. Saya belum tahu ini gimana jalan ini. Ayat 1 sampai 2. Ya. Mohon dengan hormat semua jemaat yang pria yang membacakan bagian ini. Ya. Saya nanti next begitu saja ya, bantuin untuk PPT-nya ya. Saya takut distract.
Bapak Ibu, dengan hormat semua kaum pria dalam ruangan ini, bolehkah baca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Ya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Satu bagian lagi dari perjanjian baru juga di Ibrani pasalnya yang kelima. Mari kita baca bergantian. Yang ganjil bapak-bapak, ibu-ibu genap, demikian seterusnya dari Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai 14. Silahkan bapak-bapak terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tentang dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab tetapi makanan keras adalah untuk orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu, ternyata kita menemukan dalam data perjanjian baru, pergumulan gereja mula-mula, salah satu dari berbagai pergumulan mereka adalah Rasul Paulus dan penulis surat Ibrani menemukan bahwa ada jemaat yang telah sekian lama mendengarkan firman Tuhan, sekian lama mereka melayani, tetapi menemukan kamu itu masih kanak-kanak, bahkan masih level bayi, terus dikasih makan susu. Kamu itu masih level dalam Ibrani dikatakan anak kecil kamu ini. Kamu tidak bertumbuh dewasa, ada gambaran yang seperti demikian. Di jemaat Korintus kita menemukan data. Inilah satu jemaat yang di pasal 1 dipuji Paulus sebagai Korintus. Kamu itu tidak pernah kekurangan satu pun karunia. Berarti apa? Dibanding Galatia, Roma, Efesus, semua jemaat yang lain, wah Korintus paling lengkap. Pelayanan apapun, karunia apapun ada di jemaat Korintus. Tetapi kita melihat bahwa jemaat yang memiliki karunia dan semangat pelayanan begitu besar adalah jemaat yang juga moralnya kacau sekali. Di sana ada perpecahan, ada perselisihan, ada kesombongan. Bahkan yang paling buruk di situ ada percabulan, perpecahan luar biasa. Menyedihkan sekali jemaat Korintus. Maka Paulus bilang kamu ini bayi yang terus mau dikasih susu. Tapi kepada jemaat Ibrani, Paulus juga penulis Ibrani katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada jemaat yang sebetulnya kamu itu kelas soko guru. Tetapi kamu itu telinganya lamban mendengar. Berat sekali, kalau dengarkan pengajaran itu berat. Mentalitasnya itu sok gurui orang, suka ngatur orang, tapi sendiri gak punya jiwa murid. Gak mau denger. Saya sering kali tegur guru-guru. Kamu tuh yang guru-guru sekolah minggu suka sekali mengajar anak-anak. Tapi kamu sendiri gak pernah mau belajar. Ikut seminar gak mau, persiapan gak mau, pembinaan gak mau atas nama sibuk. Maunya ngajar orang, tapi telingamu itu lambat untuk mendengar. Itu teguran untuk Ibrani. Telingamu itu lamban untuk mendengar dan kamu tidak bisa mendapat teguran yang keras. Makananmu itu terlalu lembut. Kamu dapat teguran keras sedikit, kamu sudah tidak mau datang kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ya, ada realita. Next. Kita seringkali mendengarkan kalimat menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Itu benar sekali Bapak Ibu Saudara. Kita sering kali dengar ya. Kalau kita memang benar-benar minta pada Tuhan panjang umur. Kita harus rela. Menjadi tua itu suatu kepastian. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Berarti mungkin sekali potensi fisik kita itu bisa kelihatan berwibawa, dewasa, tua. Orang Jawa bilang itu harusnya diajeni, dihormati. Tapi kita menemukan dalam relasi dengan dia, ini mentalnya ini anak-anak sekali ini.
Ini orang yang tidak dewasa ini orang yang tidak mature ini. Apa yang terjadi dalam kondisi seperti demikian? Maka Bapak Ibu kita akan menemukan firman Tuhan itu jujur. Firman Tuhan itu memakai paralel. Pertumbuhan secara fisik itu menjadi gambaran pertumbuhan secara rohani. Keadaan kita mengamati bayi yang bertumbuh itu dipakai untuk mengamati kerohanian kita bertumbuh itu seperti apa. Maka Bapak Ibu Saudara, keadaan bayi rohani itu menjadi sorotan sehingga banyak hal pelayanan jemaat ini bertumbuh, ya keuangan mereka diberkati luar biasa. Tapi Paulus katakan gak bisa, hidup kerohanian kamu itu buruk sekali karena kamu kekanak-kanakan. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya sebetulnya Alkitab itu tidak pernah meremehkan anak-anak. Kita menemukan orang mungkin mengatakan, Bu, Alkitab itu membukakan loh bahwa ketika orang dewasa mengusir anak-anak, Yesus justru menegur mereka, ya, mempersilakan anak-anak itu untuk datang. Kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan penghargaan yang luar biasa besar untuk seorang anak-anak. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu bahkan Tuhan pernah mengambil seorang anak di pangku, lalu murid-murid itu yang bertengkar, siapa paling besar di antara kita. Maka Tuhan katakan, kalau kamu tidak punya hati seperti salah seorang anak yang kecil ini, tidak ada dari antara kamu bisa lihat kerajaan Allah. Mereka kaget, anak kecil dijadikan alat peraga, siapa kami? Ya, perlu belajar dari seorang anak kecil, teguran yang luar biasa sekali. Kenapa kali ini kita akan melihat bahwa justru dari satu sisi kanak-kanak itu dikatakan kamu harus punya hati seperti anak-anak ini ya. Tapi di sisi lain itu ada teguran, kamu dan saya tidak boleh berhenti menjadi seorang anak-anak. Yaitu apa? Bapak Ibu, Alkitab itu tidak pernah memanggil kita itu untuk menjadi childish. Childish itu kekanak-kanakan. Alkitab itu memberikan ruang, jadilah seperti anak-anak, childlike. Seperti anak-anak, Bapak Ibu, di dalam diri anak-anak itu kita bisa belajar banyak hal yang baik. Anak-anak itu polos, anak-anak itu seindah warna aslinya. Ya, nggak bisa dipaksa suruh bohong, kecuali terus kebiasaan lihat orang tuanya bohong, jadi dia ikut bohong. Kita hal-hal yang lucu waktu mama, misal kita dengarkan ilustrasi, ketok pintu, lalu mamanya bilang, kamu bilang ya mama nggak ada. Dengan polosnya anak buka pintu, lalu tamunya bilang, mama ada. Anak ini berkata, kata mama nggak ada. Gitu ya, gara-gara kita sering dengar hal seperti itu ya. Lalu kata mama nggak ada, that's it. Itu anak-anak, mereka polos, mereka terbuka, jujur, mereka gampang bergantung, mudah percaya. Maka banyak hal sisi baik dari seorang anak. Tapi yang dimaksud Alkitab itu jadilah seperti seorang anak, bukan jadilah kekanak-kanakan. Itu yang menjadi sorotan. Bapak Ibu sering kali kita tidak memahami bahwa mentalitas, karakter, bahkan kerohanian kita, hidup kita sangat childish, kekanak-kanakan. Bukan seperti seorang anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan di sini kita melihat bahwa panggilan bertumbuh itu serius sekali. Kita tahu panggilan bertumbuh dewasa itu tanda kehidupan. Orang yang gak bertumbuh, dia mati. Orang yang gak bertumbuh, stagnan, dia sedang menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu tidak masalah. Ya, jadi seorang anak satu sisi kita sendiri, kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu kita dilahir barukan Bapak Ibu Saudara. Kita dilahir barukan, kita menjadi orang yang baru, bukan sekedar orang yang baik. Orang yang dilahir barukan, setiap kita kerohanian pernah melewati masa-masa jadi bayi. Problemnya adalah apa? Problemnya banyak kali Anda dan saya tidak sadar bahwa kita ini anak-anak. Dan lebih celaka lagi, banyak kali di antara kita tidak perlu merasa untuk bertumbuh. Ya. Kita tidak sadar bahwa seringkali kita itu anak-anak, ya kanak-kanak. Dan tidak sadar bahwa ada sukacita yang besar dari seorang anak untuk bertumbuh. Itu yang tidak punya, hati seperti itu tidak punya. Ya di tempat kami, mertua kami itu seluruh cucu-cucu. Ada satu tembok yang mertua saya katakan ya dia umur 87. Kalau mama nggak ada, kalian mau bangun rumah itu bukan tembok tiang itu dipertahankan. Kenapa? Karena semua cucunya melingkar di tiang itu, yang namanya ini umur sekian tingginya berapa, yang dari ipar saya anaknya umur berapa, dan mereka itu kompetisi bangga. Waktu umur 2 tahun saya sudah sekian meter, kamu belum. Wah, ada satu sukacita, dan paling sedih kalau kok gak tumbuh-tumbuh ya, kok gak tinggi-tinggi. Nah, Anda dan saya kita sangat takut kalau tidak bertumbuh secara fisik.
Tetapi kita sama sekali nggak terlalu peduli. Kita ini secara rohani bertumbuh nggak ya? Secara karakter bertumbuh nggak ya? Punya kesedihan, punya keresahan itu tidak. Maka Bapak Ibu, kalau saya minta kepada Bapak Ibu Saudara, sebutkan 3 hal yang menunjukkan tanda kedewasaan rohani seseorang dan suatu gereja. Misal, Bapak Ibu, tanda gereja itu dewasa, ya, gereja itu pasti bertumbuh. Kalau kita suruh isi, tandanya apa ya? Tandanya apa? Berapa banyak tanah yang dia beli, berapa banyak jumlah jemaatnya, berapa banyak persembahannya. Caranya menilai gereja ini dewasa, itu dalam bentuk bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bagaimana cara lihatnya? Ada 3 fenomena Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat fenomena itu bukan esensi ya. Jadi ada orang katakan, oh gereja kami itu dewasa. Kami sudah 22 tahun misalnya. Karena apa? Karena saya perhatikan jemaatnya itu adalah orang-orang yang memiliki perasaan rohani itu yang menggebu-gebu. Wah, itu berarti gereja itu bertumbuh. Perasaan rohani, semangatnya itu menggebu-gebu. Ya, kalau kita ketemu orang itu ekspresinya itu luar biasa, hangat. Ya, kita disapa. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, selamat beribadah. Ya, kita ketemu orang itu jemaatnya sedikit-sedikit kita dengarkan puji Tuhan. Rohani banget ya. Sedikit-sedikit haleluya, haleluya. Kira-kira demikian. Maka kita akan menemukan hal-hal demikian. Ya, ekspresinya luar biasa. Puji Tuhan. Jargon-jargonnya adalah Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Kalimat-kalimat itu sering keluar hal-hal demikian. Dan karena emosinya yang menggebu-gebu, maka kita akan melihat aplikasinya itu nampak sekali dengan cara mereka beribadah. Poinnya adalah apa? Emosi saya segala-galanya. Saya kalau datang gereja ya, saya mau menikmati pujiannya harus bikin saya happy. Pujiannya harus bikin saya tuh harus relatable dengan kondisi saya, harus cocok dengan saya ya, sehingga aplikasi dalam lagu, ibadah, doa itu kelihatan sekali, yaitu apa? Berpusat pada perasaanku. Ya, khotbah tadi itu lucu nggak ya? Khotbah tadi itu tusuk-tusuk hatiku nggak ya? Kalau khotbahnya rasanya ya kok nggak bisa bikin aku ketawa sih, kok nggak bisa bikin aku menangis, kita merasa nggak cocok ini buat saya, ini pendetanya ini kurang ini. Marilah kita panggil, bahkan beberapa gereja-gereja harus memanggil stand up komedi untuk isi mimbar. Pernah tahu maksud saya kan? Stand up komedi mengisi, kan dia lucu-lucu, dia cerita tentang salib yang bagi saya itu sesuatu yang menghina salib Kristus. Dia pakai joke yang cocok-cocok, jemaat ketawa ngakak-ngakak dan katakan kita sungguh diberkati. What? That's it. Saya datang, saya kepingin bisa tertawa, saya kepingin bisa terharu, maka perlu hal-hal seperti demikian. Nah Bapak Ibu Saudara, ekspresi emosiku itu segala-galanya, tolak ukurnya itu segala-galanya. Maka biasanya, maafkan, karena emosi segala-galanya, ekspresi emosi itu yang paling utama, maka kebanyakan biasanya ada ekses, gak suka belajar, gak suka doktrin, lambat sekali mendengar. Ya, kalau suruh datang PA, loh kan jadi orang Kristen cukuplah seminggu sekali datang kebaktian. Sudah cukup setor muka sama Tuhan. Ini masih harus PA, harus pembinaan, harus ini. Ya sulit sekali. Tapi saudara kan sedikit-sedikit ketemu dia, puji Tuhan. Puji Tuhan, sembarang dia akan katakan demikian. Kita pikir itu seorang yang dewasa rohani. Maka Bapak Ibu di poin yang pertama ini Anda akan menemukan orang-orang yang mentalitasnya tuh kalau ke gereja itu kayak mau rekreasi. Ya, dia udah kecapean Senin sampai Sabtu kerja, ngurusin anak, ngurusin suami. Jadi hari Minggu itu minta apa? Hiburan. Saya kepingin dihibur, kayak mau nonton bioskop gitu ya. Udah capek, saya datang, saya mau tontonin. Ya, ilustrasinya lucu nggak? Ilustrasinya bagus nggak? Pokoknya apa? Saya dipuaskan. Banyak orang bilang kayak ke gereja itu kayak kita healing gitu ya. Ada satu orang tanya pada kami, Bu Mercy kemarin 1 Juni enggak liburan ya, enggak jalan-jalan. Ibu enggak healing ya? Oh healing itu kan buat orang yang stres, buat orang yang depresi. Saya enggak depresi, enggak usah healing. Gitu. Tapi ada orang-orang yang demikian, datang ke gereja, cuman pikir aku butuh healing 2 jam di tempat ini. Tapi orang-orang demikian sudah tidak suka belajar. Kita akan menemukan juga tidak tahan hamba Tuhan yang menegur dosa. Tidak suka khotbah-khotbah mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib.
Sudahlah, hidup ini sudah berat. Mosok sih aku datang kebaktian tidak bisa dihibur. Ya, poinnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bicara komitmen, penderitaan, berkorban di hadapan Tuhan dan tidak sadar bahwa dia berkorban. Aduh, berat sekali sih. Ya, kondisinya demikian dan puji-pujiannya itu cuman Tuhan inilah yang ku mau. Maafkan Bapak Ibu, saya bukan mau melecehkan satu demi lagu tertentu. Ya, tapi adalah orang tuh kebiasaan aku mau, aku suka, aku. Tuhan beri itu padaku ya. Saya nyaman, saya pulang. Jarang sekali mikirkan Tuhan, yang kau mau apa? Lembutkan hatiku supaya saya bisa genapkan apa yang kau mau. Seringkali itu antroposentris sekali bahasanya Bapak Ibu Saudara ya. Saya emosinya harus dipuaskan, baru saya menikmati itu. Bapak Ibu lihat ya, di dalam Alkitab itu dicatat, nanti di rumah baca di dalam Keluaran 9 ayat 27 sampai 28. Ada seorang raja yang memiliki ekspresi emosi itu meluap-luap. Orang seperti siapa? Firaun Bapak Ibu Saudara. Firaun ketika Musa datang dan memberikan beberapa tulah, Keluaran pasal 9 ayat 27, apa yang dilakukan Firaun? Firaun itu langsung datang pada Musa, apa yang dia lakukan? Dia menangis. Dia mengaku dosa ya, dan dia katakan Tuhan Allah Yehova yang benar, bukan saya. Lalu ketiga, dia minta pada Musa untuk apa? Didoakan. Musa, tolong doakan saya. Loh, kok bisa ya? Punya ekspresi emosi itu begitu begitu limpah ya, begitu ekspresif sekali ya. Gereja tuh kadang-kadang terombang-ambing Bapak Ibu Saudara. Yang separuh sedikit-sedikit minta didoakan ya. Tapi separuh gereja rasanya anti kalau mau didoakan. Kalau ditanya, ibu mau didoakan apa? Emangnya kenapa? Ibu dengar apa tentang saya? Udah curiga aja bawaannya Bapak Ibu Saudara ya. Udah curiga, emangnya ada apa? Ya, hal-hal demikian. Maka kita akan menemukan bahwa Firaun sekalipun cucur air mata, dari mulutnya keluar kata-kata ekspresif, aku mengaku dosa. Tetapi dia juga minta didoakan. Tapi tidak ada perubahan apa-apa dalam hidupnya. Tidak ada kedewasaan apa-apa. Jadi Bapak Ibu ya, jangan mengamati kerohanian seseorang hanya dari sesuatu yang instan, singkat saja. Dia nangis, tidak tentu Bapak Ibu Saudara. Orang KKR nangis itu dia nangis itu dia ingat, aduh utangku belum bayar gitu ya. Aduh cicilan masih minggu depan, aduh habis gini ketemu mertuaku cerewet. Kok kamu pulang malam dari gereja, nanti gegeran lagi sama dia. Tidak tentu Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak hal yang bisa membuat orang nangis. Bisa jadi orang nangis puji Tuhan khotbahnya udah selesai gitu ya, dan cepat pulang. Banyak hal. Maka Bapak Ibu lihat itu tidak bisa menjadi takaran. Kedua, orang yang ekspresinya itu dalam hal apa? Kepuasan dia yang paling utama itu pengetahuan. Yang satu emosi, yang satu itu pikiran. Pengetahuan saya dipuaskan. Orang-orang yang haus belajar, suka. Saudara akan menemukan dia di PA demi PA. Suka menghafal ayat, memiliki pengetahuan yang luar biasa terhadap doktrin dan lain sebagainya. Suka khotbah-khotbah yang berat. Ya, diskusi rohani dengan dia, ayat Alkitab itu keluar semua Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin pikir ini orang ini dewasa rohani ya. Aduh aku kepingin bisa punya kerohanian seperti demikian. Kita beri penghormatan kepada orang-orang yang seperti demikian. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada salahnya orang belajar firman, harus. Gak ada kerohanian yang sehat, kerohanian yang dewasa tanpa firman Tuhan. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Omong kosong. Semua orang dewasa kuat. Dasarnya karena dia memiliki firman Tuhan yang benar. Dasarnya adalah dia dibangun dari firman Tuhan yang kokoh. Tetapi saudara, eksesnya itu luar biasa. Ada orang yang punya kenikmatan khotbah yang berat. Celakanya itu miskin sekali di dalam berita apa. Dia saking sukanya pengetahuan, dia jadi judgmental pada saudara seiman. Tidak bisa sabar. Ya, lihat sesamanya, aduh, tidak bisa sabar. Gampang mengkritik ya. Terhadap kesalahan orang lain, kesalahan pengurus, hamba Tuhan, semua dia menemukan. Dan seringkali kita menemukan yang dia omong itu benar. Tetapi kenapa waktu dia katakan itu ya, kita mengatakan bahwa tidak ada kuasa dari diri dia. Karena kita merasakan arogansi dari diri dia. Ya, tidak ada kerendahan hati, kebiasaan menegur, tapi sendiri tidak rela misalnya untuk ditegur, tidak punya kerendahan hati, jiwa yang luas terbuka, dan seringkali jadi malas untuk mengabarkan Injil. Ya, malas untuk mengabarkan Injil karena pikir wah nanti takut salah, takut ini, jadinya
doing nothing. Ya, bisa terlihat baik, tapi karakter relasi dengan istri, anak, pembantu, tetangga. Kita lihat ini orang dewasa enggak ya? Sejauh mana firman Tuhan itu memutarbalikkan hatinya. Tidak ada perubahan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan melihat kalau Bapak Ibu buka di dalam Markus pasal 6. Itu Yesus mengajar dengan begitu berkuasa. Dan orang-orang itu mengatakan dia ini luar biasa. Lebih hebat daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Begitu berkuasa. Dan Markus 6 itu mencatat kata nanti Bapak Ibu di rumah baca ya. Mereka semua takjub. Bayangkan. Bukan senang loh dengarkan Yesus ngajar. Takjub. Bahasa kita sekarang itu gimana ya? Wow. Gimana ya? Takjub. Wow, yang dia ajar itu benar. Tapi kemudian Yesus bersusah hati melihat mereka. Yesus katakan susah hati melihat mereka. Karena apa? Sambil takjub, sambil mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka cuman takjub, ini masuk akal yang dia ngomong. Ini gaya khotbahnya bagus, berkuasa, lebih daripada orang Farisi. Kita nggak pernah loh punya guru seperti ini. Tapi mereka kemudian menolak Yesus. Itu hal yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ketiga, saudara akan menemukan orang yang seperti apa. Oh, orang itu kalau dewasa rohani kaya, bukan kaya harta saja. Tapi lebih utama kepada kaya pengalaman-pengalaman spiritual. Pengalaman yang apa? Spektakuler Bapak Ibu Saudara. Yang ajaib ya. Orang-orang seperti demikian ini kadang-kadang tanda kutip bisa menimbulkan iri hati bagi sebagian kita. Kok dia itu doanya itu kalau dia yang doa pasti dijawab. Ya. Suami saya itu pernah minder Saudara. Karena orang jemaat itu memperhatikan. Kalau ajak suami saya doa ke mamanya yang sakit, amanya, engkongnya apa. Rata-rata itu antara 5 sampai 7 hari langsung meninggal. Jadi jangan panggil ya sebut nama suami saya. Nanti ada joke yang menyakitkan ya. Nanti cepet balik rumah bapak loh, papamu nek manggil pendeta itu. Ya hal-hal demikian Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kita akan menemukan orang-orang yang kita pikir, waduh luar biasa ya pengalaman spektakuler dia yang ajaib. Ya, dia bisa berdoa orang itu langsung sembuh sehingga orang demikian tuh seringkali diundang untuk mendoakan dan pikir dia mendapat keistimewaan rohani. Ya, apa saja yang dia minta Bapak akan berikan, ngalah-ngalahi Tuhan Yesus kira-kira. Maka orang ini luar biasa. Maka Bapak Ibu akhirnya kalau kita lihat pemimpin yang seperti demikian juga membentuk jemaat yang demikian. Ya, pengalaman spiritual itu segala-galanya. Ya, orang disembuhkan lah, tren-tren spiritual lah, maafkan ya. Itu saya pernah dapat satu brosur Journey to Hell misalnya ya. Saya tanya sama yang berikan saya brosur waktu di tengah jalan. Journey to Hell. Dia bilang, "Ai, datang ya ke kebaktian ini." Terus saya tanya, "Ini Journey to Hell itu one way atau PP?" Dia ngerti maksudnya? Enggak juga ya. Ini Journey to Hell one way apa PP? Terus dia dengan polosnya jawab, "Belum tahu ya Bu, saya tanyakan pendeta saya dulu. Ini apa? One way atau PP?" Waduh, nek one way Journey to Hell terus ndak balik ya apa nasibku gitu kira-kira ya. Tapi kayak gini tuh waduh bikin booming Bapak Ibu Saudara. Jemaat berbondong-bondong karena Anda dan saya tuh tipe orang yang haus hiburan. Bukan haus kebenaran. Orang-orang yang suka tontonan. Seru, kayak nonton TV, kayak nonton sulap, kayak nonton apa. Jadi segala sesuatu itu dipamerkan ini loh. Dan kita lihat luar biasa ya. Orang ini kadang-kadang bisa naik turun. Awalnya naik turun surga, journey to heaven. Tapi kok kurang keren ya. Semua orang rasanya pingin masuk heaven. Tapi kalau journey to hell, wah lalu balik lagi, lalu cerita dan lain sebagainya. Atau kita sangat suka-suka hal-hal yang orang yang tadi katanya mati, lalu bangkit lagi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, semua hal-hal spektakuler seperti itu harus diuji oleh firman Tuhan. Benar tidak? Ya, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman mujizat itu saudara tidak perlu jadi Kristen. Agama-agama lain saudara bisa nikmati hal-hal seperti itu. Penampakan ini dan itu, nubuatan yang lebih cepat, lebih tepat dengan ramalan. Tapi jemaat itu suka sekali kayak demikian. Datang dipegang kepalanya, tahun depan kamu punya anak kembar. Kaget sekali. Ya. Bener juga anak kembar dapat, waduh luar biasa. Orang kayak demikian Bapak Ibu Saudara, suruh baca Alkitab masih tertarik gak? Coba kita pikir.
Kalau kita terbiasa suka dapat hal yang spektakuler seperti ini, suruh dengerin khotbah, saat teduh, baca, masih mau nggak? Jujur, nggak mau lah. Kebanyakan nggak mau. Kenapa? Saya sudah dapat jalan tol, sudah dapat yang mujizat yang keren. Sekarang suruh baca, baca juga nggak ngerti. Suruh doa, puasa, aduh itu membosankan. Itu terlalu rutin, terlalu biasa, tidak spektakuler. Maka Alkitab catat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti demikian bahkan di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ya, Alkitab katakan ada orang bilang, Tuhan, Tuhan, lihatlah aku bernubuat. Ya, aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat. Lalu Yesus harus menjawab orang ini, aku harus berterus terang kepada kamu. Aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau orang yang berbuat kejahatan. How come? Bisa usir setan loh. Bisa melakukan mujizat. Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Pergilah kalian semua pembuat kejahatan. Saudara, ada standar yang Tuhan tetapkan, bukan itu. Seringkali apa yang Tuhan minta kita tidak kasih. Apa yang Tuhan tidak minta kita kasih. Itu kebiasaan kita orang Kristen. Tuhan tidak minta itu kita kasih. Yang Tuhan tidak minta kita bawa sama Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Alkitab itu mencatat sebelum Filipus masuk ke Samaria. Di kota Samaria itu udah ada orang namanya Simon si sihir. Pernah baca itu Bapak Ibu Saudara? Simon si sihir itu luar biasa Bapak Ibu. Dia melakukan banyak mujizat, tanda-tanda yang ajaib. Sampai Simon si sihir itu istilahnya dalam Alkitab. Kemana-mana dia pergi, orang-orang mengatakan kalimat apa? Ini orang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Ini orang Simon ini Allahnya luar biasa. Pekerjaan Allah itu luar biasa. Cek kata-kata saya di dalam Alkitab. Mereka tuh terpesona. Simon itu melakukan hal-hal yang spektakuler, sembuhkan orang dan lain sebagainya. Kemudian Filipus pergi ke situ. Filipus pergi ke situ dan Filipus melakukan juga mujizat yang berbeda dari yang dilakukan oleh Simon Simon si sihir ini. Lalu gantian semua orang lihat kepada Filipus. Filipus lalu siapa Simon sihir pun Alkitab bilang terpesona sama Filipus karena dia suka ya hal-hal mujizat seperti itu dia suka sekali dan dia bilang ya kepada hamba-hamba Tuhan, dia bilang kepada Filipus supaya apa? Beri saya dibaptis. Saya mau percaya, beri saya dibaptis. Sampai satu kali Simon ini ketemu dengan Petrus dan dia bilang, Petrus, kok bisa kamu melakukan mujizat begitu luar biasa? Ya itu lebih besar mujizatnya daripada saya. Boleh tidak saya kasih kamu uang lalu berikan saya kuasa melakukan mujizat seperti kamu. Ini orang-orang pencari mujizat kayak gini saudara. Apa yang Petrus katakan kepada Simon? Pernah baca ayat ini? Kata-kata Petrus keras sekali kepada orang-orang pembuat mujizat seperti ini. Petrus katakan apa? Petrus katakan kepada dia, binasalah uangmu beserta dengan kamu. Ya, karena kamu pikir dengan uangmu kamu bisa membeli kasih karunia Tuhan. Diusir Simon ini. Ya, bukannya aduh dapat fans, dapat follower, ya dapat likes, dapat subscribe. Wah, senang. Malah apa? Malah diusir. Enyahlah, binasalah, matilah kamu dengan uang yang kamu bawa. Saudara-saudara, kita akan menemukan hal demikian. Maka next, Bapak Ibu, pola kerohanian yang kita akan mikirkan dewasa. Dewasa bahagia, dewasa bercahaya. Semua poin yang akan diberikan itu menunjukkan bahwa jangan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu dewasa rohani, betul-betul dewasa, jangan seperti ini. Karena tanda yang dipakai dalam Alkitab adalah apa? Orang yang dewasa pasti bukan seperti anak-anak atau bayi. Bayi itu seperti apa? Ya, jadi ekspresi secara fisik seorang bayi dan anak-anak yang childish, kekanak-kanakan dipakai untuk mengkontradisikan dengan orang-orang yang dewasa. Ya, kerohanian yang kekanak-kanakan. Ya, maka kalau kita dewasa harusnya tidak seperti demikian. Adalah seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu mentalitas yang self-center. Anak-anak kan begitu Bapak Ibu Saudara. Anak-anak itu sangat berpusat pada dirinya. Ya, keadaan dirinya. Jadi apapun yang dia lakukan itu untuk dirinya. Ya, berpusat pada dirinya. Teman saya kasih tahu, aduh saya punya bayi itu Bu Mercy, saya nggak bisa pelayanan karena anaknya katanya disusui. Ya nangis nanti ditaruh. Ya dia mau ke kamar mandi pun baru buka pintu. Wah
nangis. Terus saya tanya, lalu terus kamu gimana? Ya saya sampai nahan-nahan Bu, pernah saya satu kali pakai pampers. Waduh, orang tua sekarang ya, anak itu pusat segala-galanya. Bayangkan saudara, lalu kamu pakai pampers maksudnya apa? Supaya enggak ngompol, demi jagain anaknya. Ya, terus disusui keluar sedikit turun dari tempat tidur. Wah, waduh dari kecil bayi sudah dididik seperti demikian. Dia pusat segala-galanya. Maka Bapak Ibu kita tuh masuk di tengah-tengah zaman. Saya itu pusat segala-galanya. Manusia tuh kecanduan untuk mencintai dirinya Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kamu dewasa itu harusnya kamu dan saya belajar. Bukan mencintai diri kita. Tapi mencintai Tuhan dan sesama lebih daripada diri kita. Itu prinsip Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengasihi Tuhan dia pasti mengasihi sesama lebih daripada dirinya. Maka Bapak Ibu kita akan melihat orang-orang yang kecanduan mencintai diri. Saya itu pusat segala-galanya. Bapak Ibu kalau pergi ke Burger King. Itu dia punya moto, tahu enggak? Di sini kebanyakan mie tete, mie tite, tahu pong. Ya, bisa. Kalau saudara pergi ke Burger King itu dia punya moto ya, create your own burger. Pernah tahu ya? Create your own burger. Terserah, kamu mau pilih burger itu bentuknya kayak apa. Jadi pelanggan itu segala-galanya. Kamu yang nentuin, kamu mau apa. Kalau saudara pergi ke Pizza Hut, motonya adalah apa? Create your own topping. Kamu mau topping apa? Ya, mau topping seperti apa? Mau kasih lada, mau kasih daging, mau kasih cheese berlimpah, cheese-nya model seperti apa? Terserah kamu pokoknya kamu yang jadi raja, ya. Pembeli itu raja segala-galanya. Kamu jadi pusat. Aduh, Bapak Ibu Saudara, kita itu hidup ya kanan kiri itu mendidik kita untuk apa? Love yourself. Lagu anak-anak, lagu remaja sekarang semua cintailah dirimu segala-galanya. Kamu pusat, kamu gak boleh dibikin marah, kamu gak boleh dibikin tersinggung, kamu gak boleh dibikin marah. Ya, waduh orang itu mesti jaga perasaan saudara. Saudara gak pernah peduli perasaan orang lain. Bayi, ya, anak bayi seperti itu, dia gak pernah peduli mamanya sakit, mamanya apa. Dia lapar sedikit nangis. Dia terganggu sedikit nangis. Semua harus melayani saya. Banyak orang kayak gini Bapak Ibu Saudara di gereja. Tuntut orang terus. Kamu gak boleh bikin saya marah ya. Kalau kamu bikin saya marah, bahkan tersinggung. Saya tinggalkan pelayanan ini. Ya. Jangan lupa loh, saya ini segala-galanya. Walaupun dia bilang saya melayani Tuhan, melayani orang lain. Dia melayani emosinya Bapak Ibu Saudara. Siapa-siapa saja yang berani tinggalkan pekerjaan Tuhan atas nama Anda kecewa, marah, gelisah, tersinggung, kamu tidak pernah melayani Tuhan. Kamu cuman bayi yang nangis teriak karena orang tidak memberikan apa yang kamu mau. Orang-orang demikian Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya makanan pun seperti demikian. Lalu kita akan melihat dunia sekitar kita. Kita tahu 10 tahun lalu kita tidak punya ya kamera HP itu dengan kamera tingkat selfie sekuat sekarang. Sampai filternya itu luar biasa. Kamu dan saya itu tidak boleh kelihatan jelek. Ya apa caranya waktu foto itu supaya bopeng-bopeng kita ini gak kelihatan. Supaya nyempluk kita ini jadi kurus maka perlu filter dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Diri itu segala-galanya. Saya kalau lihat anak remaja itu kalau lagi selfie dia pakai filter apa itu ya model. Kaget saya. Loh itu saya bukan. Iya Lause. Ya. Dan mereka itu bangga. Makin dirinya itu makin cantik tidak semirip warna aslinya makin bangga. Saya pernah lihat jemaat itu di PP-nya status WA, saya lihat, loh ini siapa? Dia senyum-senyum. Nggak kelihatan ya Ci? Enggak, ini siapa? Foto ini, kok kayak artis apa? Terus dia bilang, ini aku. Terus saya bilang, kenapa Ci? Saya sudah kadung kaget, ya akhirnya ngomong, sorry ya, kok nggak mirip? Dia nggak tersinggung loh. Saya sampai, aduh, orang Jawa bilang keperucut ngomong ya. Aduh terlepas ngomong. Kok enggak mirip? Dia enggak marah loh. Dia bilang apa? Itu berarti make up-nya berhasil. Semua orang harus tahu. Kayak aku itu kayak gitu. Itu make up-nya Ciami itu berhasil. Saya bilang gini. Loh kamu lo makin enggak mirip kamu kok bangga. Iya. Ya. Saudara kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Makin orang menerima kita yang palsu. Makin bangga diri kita itu. Yang makin seperti demikian maka kita akan melihat Bapak Ibu Saudara orang itu menjadi pusat dan kita akan menemukan ekstrim. Orang itu bisa menentukan. Memang saya lahir laki-laki tapi saya lebih pilih jadi perempuan. Ya kamu jangan menghakimi saya ya. Jangan hakimi saya. Saya temukan ya anak-anak pemuda sekarang itu selalu bilang
Gereja itu terlalu menghakimi loh Lause. Biarinlah mereka itu mau laki jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, enggak apa-apa lah. Itu kan hak asasi manusia. Waduh, manusia itu bebas tentukan suka-suka saya, semau-mau saya. Maka Bapak Ibu Saudara berhenti untuk hal ini. Saudara tidak boleh menjadi bayi-bayi rohani. Jangan selalu berpusat pada diri, saya. Bapak Ibu, saya tersentuh membaca satu tulisan dari seorang hamba Tuhan. Ketika dia melayani di Amerika di tengah-tengah sekularisme ya. Sulit sekali ada jemaat yang bisa tembus ratusan. Di daerah-daerah Kristen kita menemukan gereja itu kadang dijual, dijadikan kafe. Jadi persaingan tanda kutip gereja itu luar biasa. Satu kali dia lihat gereja baru itu dibangun. Lalu pendeta di ujung sebelah sana tidak sampai 500 meter dari gerejanya. Itu adalah seorang pemuda yang sangat elokuen khotbah, menarik dan menjangkau pemuda-pemuda dari gerejanya pindah ke gereja itu. Dia susah sekali karena jemaatnya makin berkurang. Ya, dia kemudian menemukan kesalahan. Oh ya, di sana itu karena musiknya indah, lalu orang di sana itu maunya yang menarik, yang lucu-lucu. Awalnya dia pikir seperti itu. Kemudian satu kali dia susah sekali, Tuhan, jemaatku ini lama-lama habis Tuhan. Dia bergumul dan dia terus berdoa. Tuhan kembalikan jemaatku. Tuhan tunjukkanlah kebenarannya. Dia terus curiga sama gereja yang di sebelah sana. Sampai satu kali menariknya Bapak Ibu Saudara. Lewat dia saat teduh baca firman Tuhan dan Tuhan ingatkan dia. Kenapa kamu begitu sempit hati? Kenapa kamu tidak rela? Kalau saya bisa pakai orang yang lebih muda dari kamu, mungkin lebih bodoh dari kamu, tapi saya tetap memberkati dia. Kenapa hatimu tuh sempit? Kenapa harus kamu? Ya, dia sharingkan, Tuhan ingatkan. Terus seperti itu, hatinya kemudian tertusuk ya. Kenapa kok hati saya tuh sempit ya? Saya pikir jemaat itu kalau diberkati ya harus di gereja saya. Harus lewat saya. Saya. Hari itu dia katakan dia minta ampun pada Tuhan. Dan dia merubah doanya. Dia sharingkan, saya terharu sekali. Dia tidak bilang, Tuhan tunjukkanlah pendeta itu, kembalikan jemaatku. Tuhan ingatkan, itu bukan jemaatku, itu punya Tuhan. Dan dia merubah doanya. Dia berdoa, Tuhan pakailah pendeta itu. Tuhan berkatilah khotbahnya supaya sungguh-sungguh berdasar firman Tuhan. Tuhan beri dia kuasa untuk membawa anak-anak muda yang pergi ke sana sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan pakailah gerejamu. Terus setiap hari dia berdoa. Dan dia menjelaskan, waktu saya berdoa untuk pendeta yang dia pikir tanda kutip saingannya. Dia cerita, saya bisa tidur dengan tenang. Hal yang berarti selama ini tidak bisa tidur ya. Gelisah ya. Kamu dan saya ini ada tanda kutip penyakit jiwanya loh saudara. Kita itu senang kalau orang lain itu lebih jelek daripada kita. Dan kita itu susah senang kalau orang lain lebih baik dari kita. Kita senang kalau orang susah kalau orang senang. Coba pikir ya, kita tuh gak bisa terima kalau ada orang dipakai. Akhirnya apa? Dia melihat bahwa gereja itu terus ditambahkan Tuhan. Dan dia pun ditambah-tambahkan Tuhan. Ya, Tuhan tambah-tambahkan momen-momen tertentu gereja itu mengirimkan jemaatnya untuk belajar di gerejanya. Dan dia katakan Tuhan berikan ya jemaat itu mengkabarkan Injil, mendapat orang-orang yang baru belajar di gerejanya. Dan di situ dia katakan, waktu saya merubah doa saya, diri saya untuk tidak melihat diri saya, Tuhan kirimkan yang lain. Bapak Ibu tahu ya, Luther pernah mengatakan incurvatus in se. Dosa kita itu seperti orang yang membungkuk, mencium perutnya sendiri. Bahasa Latinnya itu begitu. Incurvatus in se. Dosa kita itu terlalu cinta diri sampai kita tuh membungkukkan kepala mencium perut kita sendiri. Maksudnya itu apa? Terlalu diri itu segala-galanya. Ayo semua lihat saya ya. Suami, istri, anak. So istri bilang, aku ini sudah kerja seharian dari pagi sampai malam. Suami juga begitu. Kamu ngapain aja seharian? Aku itu dari pagi cari uang. Semua orang itu menunjukkan dirinya. Kanak-kanak. Berapa kamu melihat orang lain lebih utama dari dirimu? Berapa kamu mau berdoa, Tuhan pakai dia lebih dari dirimu? Berapa kamu mau mendoakan dia lebih banyak daripada dirimu? Ya, itulah salah satu tanda kedewasaan rohani. Kedua, anak-anak itu tidak stabil Bapak Ibu Saudara. Dangkal. Anak-anak itu gampang mewek, nangis. Wah. Tapi nanti saudara kalau kasih dia permen, dia langsung ketawa.
Ya, lalu saudara lucu-lucu sama dia langsung ketawa. Ya, mentalitas yang seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Gampang nangis, gampang gembira, suasana hatinya tuh berubah-ubah. Gampang sekali. Saudara cek ya, Anda dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita itu tipe yang dangkal? Memang anak-anak itu kan dangkal ya, namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu Saudara. Anak-anak itu dunia juga tahu. Kalau mau bikin makanan mereka laku, pangsa pasarnya anak-anak, ya jual makanan plus bonus mainan. Ya, beli Happy Meal, Kids Meal, nanti dapat mobil-mobilan. Sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya kan. Makanan sama mobil-mobilan itu kan tidak ada sangkut pautnya. Apa hubungannya antara perut lapar dengan main mobil-mobilan? Seringkali gara-gara beli makanan, dapat mobil-mobilan atau boneka, jadi gak jadi makan. Malah main boneka. Kenapa? Anak-anak itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dangkal, tidak berpikir luas. Ya kita seringkali seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Tipe orang Kristen itu yang dangkal, yang suasana hatinya itu tergantung. Ya, saya baca satu buku itu menarik ya. Dia katakan orang Kristen yang kanak-kanak itu air matanya dangkal dan sukacitanya juga dangkal. Cek dalam hidup kita. Kita itu kalau nangis, nangisnya karena apa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang mengeluarkan air mata? Air matanya karena apa? Terus kalau kamu tertawa itu tertawanya karena apa? Cek baik-baik. Sebagian dari kita itu nangisnya maaf ya untuk receh-receh. Untuk hal-hal yang receh. Tersinggunglah, tidak dimengerti orang, tidak dipuji orang. Kok dia dapat untung lebih besar dari saya? Kok saya gak dimengerti ya? Ya kita itu gampang keluarkan air mata yang receh Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak mau keluarkan air mata untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita tidak keluarkan air mata untuk orang-orang yang berkanjang dalam dosa. Ya, kita tidak. Jadi kita tuh sedihnya juga dangkal, bahagianya juga dangkal. Kita gampang bahagia kalau orang puji kita. Terus puji kita, kamu luar biasa, kamu bagus. Kamu ini gak ada pengurus seperti kamu. Cuman itu dangkal-dangkal pujian-pujian dari manusia. Ya kita bahagianya karena apa? Dapat uang. Ya, kita nangisnya karena apa? Kekurangan uang. Ya cuma gitu aja Bapak Ibu Saudara. Gak perlu jadi Kristen Bapak Ibu Saudara. Ya di dunia ini orang juga nangisnya sama seperti itu. Dapat uang tertawa, kehilangan uang merana, sesimpel itu. Saudara pernah enggak cucurkan air mata untuk pekerjaan Tuhan? Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk misioneri, berdoa supaya ada pertobatan dalam gereja. Sampai nangiskah? Saudara pernah enggak ada air mata untuk jiwa-jiwa yang belum bertobat? Keluargamu yang belum lahir baru, pernah sampai nangis enggak di hadapan Tuhan? Pernah cucur air mata enggak? Maka Bapak Ibu Saudara, duka cita kita sering dangkal. Ketiga, kanak-kanak itu memiliki apa ya? Namanya anak-anak, menikmati sekali bergantung, tidak mandiri Saudara. Kemana-mana ya, ya seperti anak-anak. Ya kalau kita lihat anak-anak playgroup, enggak mau mama harus duduk sebelahnya. Ya terus jadi mamanya ya ikut di dalam itu nyanyi happy ya. Ya anak playgroup saya bilang mama harus kebaktian. Kamu bukan bayi lagi. Ini kelasnya anak-anak. Mama sebelah sana, tak mau. Dia guling-guling di bawah. Rok mamanya ditarik, mamanya dipukul-pukul. Ya anak bayi seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak seperti itu. Sampai playgroup TK pun masih seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat film anak-anak itu ada istilah itu Peter Pan Syndrome. Ya, Peter Pan itu yang bersahabat dengan Tinkerbell, dengan Alice. Oh enggak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Zamannya apa ya? Krisya soalnya ya. Ya itu kartun Peter Pan. Ya itu maksudnya apa? Peter Pan adalah seorang anak laki-laki yang tidak pernah menjadi tua, tidak pernah dewasa. Kenapa? Karena tinggal di dunia peri. Lalu dia bersahabat dengan anak manusia namanya Alice yang tinggal di dunia manusia. Satu kali Peter Pan mengajak Alice ke dunia peri. Di dunia peri itu senang Bapak Ibu Saudara. Main sepuas-puasnya, ndak ada orang tua yang larang. Naik pohon sepuas-puasnya, ndak ada yang susu cuci piring, bersih-bersih. Namanya aja dunia peri Bapak Ibu Saudara. Dunia hayal, dia makan sepuasnya, main sepuasnya. Dunia itu anak-anak tidak pernah menjadi tua. Singkat cerita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi ya? Di situ nyaman, kepingin apapun kling. Langsung keinginan mereka tuh diberikan. Ya sampai kemudian Alice memutuskan.
dia tinggalkan dunianya Peter Pan. Walaupun mereka bersahabat saling sayang. Alice memutuskan, saya mau kembali ke dunia asli saya. Lalu Peter Pan bilang begini sama Alice, nanti kamu kalau kembali ke duniamu, kamu susah loh. Alice menjawab, I knew it. Terus, nanti kalau kamu kembali ke dunia nyata, kamu jadi tua loh, gak bisa terus muda kayak begini. I knew it. Nanti kamu kalau kembali ke dunia nyata, kamu disuruh-suruh mamamu loh cuci piring, ini. Kamu mendapat kesusahan, kamu di dunia nyata, kamu di dunia ini saja. Ya, apa yang dilakukan oleh Alice. Alice ini yang manusia asli nih, dia bilang pada sahabatnya Peter Pan. Iya, di duniamu ini enak sekali jadi anak-anak selama-lamanya. Tetapi itu bukan dunia yang sejati. Aku lebih baik pulang. Aku jadi tua, nangis, susah, air mata, kerja keras. Tapi itu dunia yang realitas sejati. Bye-bye Peter Pan. Dia tinggalkan Peter Pan. Bagus ya. Jadi saudara lihat ya, kan kadang kita itu punya sindrom seperti demikian ya. Bapak Ibu, kita ingin Tuhan itu terus dekat-dekat. Ya, menjaga kita, melindungi kita. Bapak Ibu coba cek. Waktu kita pertama kali bertobat, pertama kali jadi Kristen, terima Tuhan. Saudara pernah enggak mengalami pengalaman waktu awal-awal itu ya, kita kalau baca saat teduh itu ya, langsung masuk ya. Langsung, firman Tuhan ini berbicara padaku. Langsung ngerti loh. Terus suka sekali doa. Pernah alami gitu enggak Bapak Ibu Saudara? Ini wajahnya polos-polos. Ini kok ya mungkin semakin malam ya gitu ya. Pernah ngalami gitu enggak? Kita doa sedikit, besok langsung dijawab. Baca firman Tuhan kayaknya limpah. Besok aku baca lagi, besok baca lagi. Tapi kita kan menemukan ya, itu kan cuma di awal-awal. Lama-lama jadi Kristen, kita mulai merasa kok Tuhan rasanya jauh ya. Kok enggak real lagi ya? Doa lo mesti puasa. Lalu puasa pun belum tentu dijawab, jadilah kehendakmu. Kok enggak enak ya? Saudara lihat pernah ya? Saudara akan menemukan bahwa kanak-kanak itu cuma menikmati suasana nyaman, rasa. Ya, tempat tidurnya nyaman, semuanya nyaman, perasaan demikian. Tapi orang yang dewasa rohani akan dididik Tuhan untuk apa? Maju, mandiri. Ya, cara Tuhan itu beda Bapak Ibu Saudara. Mazmur 23 itu katakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku, dia menaruh aku ke rumput yang hijau. Siapa yang enggak mau Bapak Ibu Saudara? Saya mau Tuhan, dibimbing, digendong. Engkau menaruh aku ke rumput yang hijau. Aduh, itu playground, tempat bermain. Enak sekali. Tapi ayatnya enggak berhenti di situ. Karena Alkitab katakan di bawahnya. Ya, bukan cuma jalan di padang rumput. Tetapi apa? Melewati lembah kekelaman. Caranya Tuhan apa? Waktu melewati lembah kekelaman, Tuhan gendong aku ya. Enggak, waktu di padang rumput, Tuhan gendong kita. Tapi menariknya di balik Tuhan, cara Tuhan beda dari kita. Waktu kita melewati lembah kekelaman, menakutkan, lembah-lembah kematian, kesedihan, Tuhan gendong kita enggak? Tidak. Kita tidak digendong. Cara Tuhan menyertai kita dengan cara apa? Alkitab katakan, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Menarik ya caranya Tuhan. Anak-anak itu selalu maunya digendong. Doa sebentar langsung dijawab, tak boleh susah, terus ikut Tuhan digendong. Tapi menariknya Tuhan bilang, ada saatnya, maunya kita itu apa ya? Maunya kita itu dibalik. Pada waktu lewat lembah kekelaman, digendong Tuhan. Kan gitu bentuknya. Nanti pada waktu menghadapi yang nyaman, waktu mendapati yang susah, ya sudah aku jalan di depan. Tapi cara Tuhan beda. Waktu keadaan kita baik-baik, Tuhan sepertinya gendong kita. Waktu keadaan kita susah, Tuhan bilang, maju di depan. Gendong Tuhan. No, aku kasih kamu gada. Tongkat, maju di depan. Itu caranya Tuhan. Dan kita itu, Alkitab bilang, Tuhan gak usir loh musuh-musuh kita.
Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi itu humor tingginya Tuhan. Kita makan, musuhnya ada di depan. Itu kan humor tinggi ya saudara. Makan, lu lah ya, gue makan. Maunya kita apa? Usirlah musuh-musuhku Tuhan, baru aku makan tenang. Maunya gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, sudah kamu tenang saja makan. Lalu musuhnya di depan enggak diusir-usir ta Tuhan. Enggak, dia tak suruh nonton kamu. Sesederhana itu ya. Gayanya Tuhan kalau lihat. Jadi saudara akan lihat di balik saudara. Saudara akan melihat ya, kita tidak boleh bergantung dengan perasaan nyaman. Karena kita nyaman atau tidak nyaman, Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia tetap ada. Kita kok rasanya Tuhan jauh ya? Kok rasa-rasanya ya? Tidak ada. Bahkan Tuhan izinkan Anda dan saya melewati the silent of God. Silent, sepertinya Tuhan itu diam. Kita sepertinya dibiarkan. Dengarkan kata-kata saya sebagai hamba Tuhan. Makin kita dewasa, kita belajar. Waktu Tuhan kadang-kadang silent, justru dia bekerja. Itu bijaksana Tuhan. Hanya orang dewasa yang bisa memikirkan itu. Loh Tuhan, doaku kok gak dijawab. Kayaknya Tuhan diam. Kalau Tuhan diam itu sengsara sekali. Tapi saudara, orang Israel berdoa 400 tahun. Pikir Tuhan diam karena ada raja gila seperti Firaun. Tuhan kerja gak? Kerja. Titipin satu anak di istananya Firaun. Siapa itu? Musa. Orang bilang, guru, sahabatmu Lazarus sakit, sebentar lagi mati. Yesus bilang apa? Kita tunggu 2 hari, tunda. Loh, gak salah dah ini. Ini orang sudah mau mati loh. Ayo cepet-cepet. Yesus bilang, tunggu 2 hari. Sehingga apa? Tunggu 2 hari sampai di sana udah 4 hari. Gak heran Marta Maria bilang sudah gak usah lah Tuhan, istilahnya ya bahasa kita sekarang. Percuma lah, sudah di dalam kubur 4 hari itu sudah bau. Saudara lihat ya, di dalam ketidakhadiran Allah, itu Allah punya humor tinggi. Seringkali Allah bekerja luar biasa di dalam hal-hal yang seperti demikian. Saudara jangan takut, saudara jangan ragu-ragu. Bahkan saudara tidak boleh kecewa pada Tuhan. Seolah-olah kok gak ada pertolongan dari langit ya. Kok Tuhan sepertinya doaku itu mental ya. Bapak Ibu lihat ya, sering kali kita melupakan hal-hal yang sepertinya biasa. Itu Tuhan hadir Bapak Ibu Saudara. Dengarkan firman, rutin tiap hari berdoa. Tuhan hadir di situ. Tuhan mau kita itu dewasa. Bukan cuma cari hal-hal yang instan. Tadi pagi ya saya belanja sebelum saya berangkat kemari itu anak saya bilang, mama masakkan ini, dia kangen. Singkat cerita saya pergi ke tukang sayur. Itu ada satu orang anak, aku mau brokoli. Lalu ternyata brokolinya nggak ada, yang ada itu sawi. Mamanya bilang, brokolinya udah habis, penjualnya bilang, tadi ada, brokolinya sekarang nggak ada. Anak itu marah saudara, sayur-sayur itu dibanting sama dia. Lalu dia bilang, aku mau brokoli sekarang. Dalam hati saya, nek anakku, waduh rasanya kepingin ceples gitu ya. Lalu tukang sayurnya tuh lihat anak ini ngamuk-ngamuk bingung. Tunggu ya, nanti saya carikan ke tukang sayur ujung sebelah sana. Anaknya bilang apa? Nggak mau, sekarang. Kayak gitu saudara. Nggak mau proses, semuanya itu maunya instan, nggak mau bertumbuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya foto yang tadi Bapak Ibu pasang itu saya ya, ada ya foto kayak gitu ya. Suka malu sendiri kalau lihat foto diri sendiri itu kan berapa tahun lalu ya. Saya masih rambut panjang saudara. Ya masih lebih muda 4-5 tahun daripada sekarang. Masih lebih cantik sedikit itu daripada ini. Ini ngomong apa sih khotbahnya? Lanjut lagi ya. Sekarang saya datang dengan rambut yang sudah pendek. Ini baru 8 bulan fresh produk habis botak. Karena kok guyu sih? Aku ini kena kanker loh. Kok diguyu? Ya, saya melewati proses kemo, lalu radiasi 30 kali. It is too painful Bapak Ibu Saudara. Lalu ada seorang jemaat ya, lihat saya khotbah sambil pakai topi ya. Dia bilang gini, dia juga sakit kanker ya. Dia bilang gini, susah lah. Kalau jemaat dengan hamba Tuhan itu beda. Kalau hamba Tuhan itu walaupun sakit itu tetap rohaninya itu lebih hero daripada kita jemaat. Ya. Maksud dia itu dia melihat saya itu baik-baik saja. Ya, sedang dia itu tidak baik-baik saja. Menurut dia Tuhan itu lebih mendengar doa saya daripada dia. Karena kamu itu hamba Tuhan Bu Mercy, saya kan bukan. Saya bilang sama dia,
Saya itu ya di depan kamu berkhotbah, itu betul-betul karena kebaikan Tuhan. Karena apa? Waktu saya nangis, waktu saya air mata, waktu saya kesakitan, kamu enggak tahu. Menyakitkan sekali. Enggak ada kemoterapi yang masuk ke tubuh itu karena Anda hamba Tuhan. Lalu waktu di kemo kamu guyu-guyu. Enggak ada saudara. Sakit itu namanya sakit. Saya kesakitan sekali sampai sekian bulan tangan ini enggak bisa bergerak Bapak Ibu Saudara. Saya harus melepaskan rambut semua. Ya saya tidak bisa menelan air karena kesakitan sekali. Saya sakit sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saya pernah satu kali waktu kesakitan ada seorang jemaat itu telepon saya lalu bilang, "Ibu kan hamba Tuhan, tidak boleh mengeluh." Ya, saya bilang pada dia ya, hanya karena saya mengeluh bukan berarti saya tidak cinta Tuhan. Saya bilang pada dia, "Sebentar ya, leherku sakit sekali. Saya tidak bisa telepon kamu ya dengan suara terbata-bata." Dia mau menguatkan saya itu dengan cara yang kurang tepat ya. Dia hibur-hibur saya. "Wah, ibu percaya di dalam Tuhan, ibu semangat ya. Jangan loyo kayak gitu." Sama dia, "Coba kalau kamu sing di kemo." Ya, jadi jengkel gitu ya. Lalu saya bilang gini sama dia, "Saya lemes ini bukan berarti saya kecewa sama Tuhan. Ya memang lemes, sakit. Namanya penderitaan itu pasti ada deritanya di situ." Ya lalu jemaat yang satu bilang, "Ya karena kamu hamba Tuhan, jadi cepat sembuhnya." Saya bilang pada dia loh, "Enggak loh, enggak ada yang instan. Saya lewati radiasi lebih lama daripada kamu. 1 tahun saya lewati semua kesakitan, bahkan saya sudah berdiskusi dengan suami saya. Seru ya, kami berdua itu sama-sama pasien cancer Bapak Ibu Saudara. Jadi suami saya itu sudah bikin liturgi kebaktian penghiburan. Kamu pokoknya khotbah yang pertama. Gitu ya. Lalu saya sudah pesan-pesan, kalau nanti saya yang pergi duluan, nanti di nisan saya tulisnya itu apa? Sudah pesan-pesan. Terus kamu juga khotbah tapi penutup yang terakhir. Anak saya lihat kami berdua, orang tua yang aneh. Gitu ya. Tapi poinnya adalah Bapak Ibu Saudara, kami belajar menghidupi bahwa di dalam Tuhan ya tidak selalu semuanya itu harus padang rumput hijau. Tetapi justru kita menikmati otot-otot kita itu berkembang. Waktu Tuhan perintahkan maju di depan. Gadaku dan tongkatku. Jadi kamu memang mesti maju, mesti perang. Tapi apa? Aku akan menyertai kamu. Tidak usah harus menggendong. Maka milikilah jiwa yang demikian Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Kadang di dalam the silence of God, Allah itu sedang bekerja luar biasa. Next. Maka ya tidak mau menerima teguran. Itu kelima. Bayi-bayi. Tidak mau teguran. Itu Ibrani katakannya. Aku tuh enggak bisa kasih kamu tuh makanan keras. Karena kamu kalau dikasih makanan keras, langsung tewas. Kira-kira demikian. Bapak Ibu grow up, bertumbuh jadi jemaat yang dewasa. Kadang-kadang hamba Tuhan pun itu selalu meninabobokkan jemaatnya. Enggak berani tegur jemaat. Karena apa? Kemarin saya pergi ke satu kota di Ambon ya. Aduh jemaat majelis itu bisa bilang, "Bu Mercy," saya bilang, "Loh ini sudah acara 6:30 loh, jam 7 kurang 5 belum ada yang datang. Cuman 5 orang. Dia bilang apa? "Oh ibu beda. Kalau di Ambon itu budayanya beda ya. Kalau kita tulis jam 6:30 itu berarti acara 7:30. Loh ini kok logikanya gobloki orang kayak gini loh. Ngerti maksud saya saudara? Ini lalu kita jadi orang gak bisa baca. 18:30 it means 19:30. Lalu kita ngajar sama anak kita itu ya apa caranya? Nak 6:30 itu masuknya 7:30 loh nak. Kan gitu kita ngajar sama anak kita ya. Jadi loh ya sudah tulis so aja 7:30. Udah bisa ibu. Kalau ibu tulis 7:30, 8:30 mereka baru datang. Waduh lebih parah ini khotbah apa 8:30, 9:30 sudah mesti tutup gerejanya. Kan aneh lucu. Lalu gimana? Dia tuh sudah tahu gaya khotbah saya. Langsung sudah bilang, "Ibu jangan tegur-tegur ya. Kasihan dong ini masih jam gereja baru. Ya ibu nanti mereka enggak mau datang lagi." Oh tambah dapat pesan sponsor gitu tambah mangkel aku saudara gitu ya kira-kira. Tambah dongkol saya. Masih datang sibuk HP sana sini. Bukan kayak saudara ini manis-manis ya tadi. Duduk, tenang. Ada yang bilang 15 menit belum datang itu sudah kumpul semua. Beneran ya? Luar biasa ya. Ini hamba Tuhannya yang telat belum mandi lagi. Gitu. Wah kok jadi curhat gitu ya. Tapi gak bau kan Bapak Ibu Saudara ya. Gak nyampe kejauhan soalnya ya. Lalu
sudah dipeseni tidak boleh tegur, nanti tidak datang lagi. Waduh Bapak Ibu Saudara, menarik ya. Satu hamba Tuhan bilang gini, aku mau menulis buku. Bukunya judulnya Kumpulan Kata Celaka dalam Alkitab. Saya langsung bilang, gak payu bukumu. Buku yang laku itu adalah berbahagialah engkau. 9 kata bahagia dalam Alkitab. Mana ada orang mau beli buku, celakalah engkau, gak payu bukumu, gak laku. Terus dia bilang, ada benernya. Kenapa? Orang gak suka baca Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya itu haus pujian, gak bisa terima teguran. Maafkan ya, Cik Lin ya, saya panggil karena rasa deket ya. Dipuji misalnya, Cik Lin itu sabar loh, Cik Lin itu lemah lembut, setia, berapa? Sabar, lemah lembut, setia, giat melayani, cinta Tuhan. Lalu cuma satu tegurannya, tapi tak pikir loh, Cik Lin itu rodok matrek, gitu ya kira-kira. Langsung gak bisa tidur sebulan saudara. Gara-gara apa? Satu teguran itu loh. Langsung, kok bisa lu bilang gitu? Ya, kata siapa gua matrek misalnya, ini bukan ibu ya. Terus gini, loh kok lo kamu tahu aku matrek? Orang itu saudara diinvestigasi gitu ya. Loh enggak, aku cuma kasih masukan. Wah itu 5 pujian itu bablas angin nih. Satu teguran orang enggak bisa sejahtera, enggak bisa tidur. Enggak punya keluasan hati Bapak Ibu Saudara. Anak-anak itu enggak bisa dipuji Bapak Ibu Saudara, enggak bisa ditegur. Lompat got sedikit aja 20 cm. Langsung pinter. Senangnya kayak gitu Saudara. Lompat cuma satu ya 10 cm. Mama, liaan. That is a great boy. Yeah, that's good job. You are great. Kayak gitu saudara. Dipuji-puji terus. Coba ditegur. Kamu jadi anak ya, jangan begini-begini. Langsung mewek dia. Tidak bisa terima. Cuma haus pujian. Saudara Tuhan memberkati hidup kita ya. Ada beberapa poin yang lain tetapi kalau kita lihat dari bagian ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Cek dalam hidup kita. Ya, berapa hati kita itu limpah. Ya, makanya suami saya bilang gini ya. Kamu tuh ya kalau bilang aku kasih ono masukan. Bisa ndak? Kamu langsung kalau orang kasih masukan langsung diem. Gak usah pembelaan apapun. Langsung bilang terima kasih ya. Gak usah bilang oh gitu ya. Lah tapi maksudnya itu, enggak usah tapi. Ya, terima aja. Anak kecil itu gampang mewek kalau dapat teguran. Tetapi kamu dewasa di dalam Tuhan, belajar. Tuhan itu bisa pakai mulut siapapun untuk menegur kita. Kalau gereja ini enggak berani menegur satu dengan yang lainnya, justru gereja ini enggak punya cinta kasih. Hamba Tuhan yang betul-betul mengasihi jemaatnya, dia pasti berani menegur jemaatnya karena dia sayang. Kalau orang tidak pernah sayang Anda, dia pasti tidak pernah tegur Anda. Dan Anda tidak punya pengharapan dalam hidup Anda. Bersyukurlah kalau masih ada teguran, larangan, masukan, bersyukurlah. Suami saya itu pulang dari dokter. Dok, ini suami saya tidak boleh makan apa, jangan apa. Dokternya bilang ke suami saya, oh suamimu tidak usah ada larangan. Apa aja dia boleh makan. Suami saya senang ya, kamu ya. Itu denger no dokter ya, nanti sampai rumah jangan larang-larang aku, gak usah tegur-tegur aku. Saya langsung mikir saudara, waduh ini berita bahagia atau bahaya ya. Saya tanya lagi sama dok, kok bisa orang sakit kanker boleh makan apa aja? Dokternya bilang, ya karena suamimu itu sudah tingkat akhir. Wis gak bisa diapa-apa no, ngerti maksudnya? Gak ada pengharapan, wis biar no dia makan apa aja, jahat tuh. Biar no dia makan apa aja, habis gini mati, gitu kan. Sesederhana, wis puas-puas no dia. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Saudara itu ya kalau cuma cari hamba Tuhan yang tidak mau tegur saudara. Mungkin hamba Tuhan itu mikir, ini orang wis tidak ada pengharapan wis. Terserah lah, mau belok kiri, belok kanan, cemplung sumur, terserah. Wis tidak bisa dibilangi orang ini. Saudara biasakan telinga kita itu jadi orang dewasa. Siapa saja yang tegur, jangan gampang bereaksi. Banyak doa Tuhan, berkatilah. Mungkin sekali kata-kata orang itu benar. Aku tidak bisa melihat diriku. Beri aku kerendahan hati Tuhan. Beri aku kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberkati jemaat yang adalah milik Tuhan. Untuk bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Saudara lewat poin-poin yang diberikan. Sebetulnya dengan berat hati saya sebagai hamba Tuhan mau katakan pada Anda. Dewasa bahagia
itu kurang tepat Bapak Ibu Saudara. Maaf ya. Bahagia itu tidak boleh jadi tujuan Anda dan saya. Kenapa? Waduh susah lah pakai pengkhotbah orang reform. Bahagia aja berdosa. That is not the point. Jangan terlalu sensitif Bapak Ibu Saudara. Bahagia itu bukan tujuan kita. Dewasa bahagia, that is not the point. Bukankah Anda dan saya makin dewasa kita sebagai orang tua? Seringkali justru makin banyak air mata, makin banyak berdoa untuk anak-anak dan cucu kita. Bahagia tidak boleh jadi tujuan, karena bahagia adalah bonus berkat yang Tuhan berikan karena Anda dan saya taat firman Tuhan. Bisa mengikuti maksud saya? Anak-anak kita ditanya, apa tujuanmu menikah? Untuk berbahagia. Selalu gitu. Premarital counseling. Kenapa kamu mau menikah dengan dia? Apa tujuannya? Saya mau berbahagia. Tidak berapa lama langsung menemukan bahaya. Orang yang menikah untuk tujuan berbahagia. Yang pria tuntut istrinya membahagiakan dia. Lalu dia menemukan ternyata dia gak bisa membahagiakan saya ya. Saya cari bahagia di tempat lain. Istri juga gitu. Tujuan saya menikah untuk berbahagia. Dan dia menemukan dapat suami kayak gini gak bisa membahagiakan dia. Dibanding mantannya dulu dan habis pulang dari reuni. Ex pacarnya di kuliah. Kemungkinan bisa membahagiakan dia lebih. Bisa ngikuti maksud saya Bapak Ibu. Kayak anak kecil kejar kupu-kupu itu loh. Kejar, kepingin dapat kupu-kupu. Waktu dia dapat kupu-kupu. Aku dapat kupu-kupu. Waktu dia dapat kupu-kupu, dia kejar kupu-kupu sepanjang jalan. Tanah itu diinjak-injak sama dia. Rusak semua. Karena anak itu mau kejar kupu-kupu. Habis kupu-kupunya dapat, butuh berapa lama? Butuh berapa lama? Butuh berapa lama? 5 menit, 10 menit bosen. Kupu-kupu lain layak dikejar. Bapak Ibu grow up. Dewasa berbahagia itu berkat yang Tuhan berikan. Dewasa di dalam Tuhan. Sehingga aku bisa bercahaya. Orang sungguh melihat gereja ini adalah gereja yang bertumbuh dewasa. Uangmu, persembahanmu selalu pikirkan untuk dirimu enggak? Atau justru engkau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Missionary untuk hamba-hamba Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala. Jemaat sekalian mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, maukah engkau melewati apa yang firman Tuhan berikan dalam hidupmu? Seseorang yang dilihat Tuhan benar-benar dewasa. Bukan kanak-kanak rohani yang selalu egois. Menuntut orang lain untuk mengerti dia. Jadilah orang yang lebih mengerti orang lain daripada menuntut dimengerti. Jadilah orang yang terus mau memberi, bukan selalu mendapatkan. Jadilah orang yang mendoakan orang lain, bukan selalu menuntut untuk didoakan. Mari kita tundukkan kepala. Dengan hormat, bolehkah saya mohon kesediaan Gembala Sidang, Senior Pastor di tempat ini, Bapak Pendeta Utomo, boleh menutup kita dalam doa dan mendoakan jemaat yang adalah milik Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Seluruh jemaat arahkan hati di hadapan Tuhan. Karena hamba Tuhan akan mendoakan setiap kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk paduan suara Deborah, untuk puji-pujian yang telah disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Saya mengundang Bapak Pendeta Utomo, Bapak Pendeta Angga, Ibu Betty dan juga Saudara Lukas untuk dapat maju ke depan dan memimpin doa-doa syafaat yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, sehingga kebaktian kebangunan rohani dalam rangka hari ulang tahun Komisi Dewasa GKI Karangsaru yang ke-22 boleh berlangsung malam hari ini dengan begitu indah. Kami tahu ini semua rencana Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kiranya ini bukan hanya sekedar selebrasi, bukan hanya sekedar euforia, namun kiranya ini membawa sebuah perubahan yang nyata bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami dimampukan untuk terus menghadapi hari-hari kehidupan dengan percaya kepada Tuhan. Kami tidak hidup sebagai kanak-kanak, tetapi kami mau menjalani hidup sebagai anak yang mau setia mendengar, yang mau membuka hati untuk diajar oleh Tuhan. Berkati, biarlah kami semua boleh pulang dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bahagia, dengan hati yang percaya bahwa kami punya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk KKR HUT KD ke-22 malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah memanggil anak-anak-Mu yang Tuhan berikan tugas, Tuhan libatkan di dalam pekerjaan Tuhan di dalam Komisi Dewasa GKI Karangsaru ini. Kami bersyukur atas rekan-rekan yang sudah menjawab panggilan Tuhan dengan menyediakan diri untuk ambil bagian di dalam pelayanan di kepengurusan Komisi Dewasa. Kiranya Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan juga yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan terus memproses pengurus Komisi Dewasa ini boleh benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam pelayanan, di dalam iman percayanya, dan di dalam kehidupan keseharian mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, semuanya sesuai dengan isi hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap karya pelayanan mereka. Kami menyerahkan akan saudara-saudara kami, pengurus Komisi Dewasa di tempat ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk Gereja Kristen Indonesia Karangsaru Semarang. Jikalau boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Anugerah demi anugerah, Tuhan berkenan nyatakan. Kerinduan dan harapan kami yang menjadi doa kami adalah, kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun gereja-Mu ini, menjadi gereja yang sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus menjadi kerinduan dan harapan setiap anggota jemaat dan juga simpatisan. Kami mengalami pertumbuhan yang semakin kokoh di dalam Tuhan akan keimanan kami kepadamu. Kami boleh menjadi jemaat dan juga simpatisan yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, mampu menyikapi segala sesuatu yang terjadi atas kami, segala situasi dan kondisi yang ada dari sudut pandang Tuhan. Mampukan kami Tuhan, Gereja Kristen Indonesia Karangsaru Semarang, menjadi gereja yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau bersyukur atas anugerah Tuhan. Kau boleh tempatkan kami di negara ini, negara Indonesia. Tentu ya Tuhan, bukan kebetulan kalau Engkau mengizinkan kami untuk ada di negara ini,
ada rencana dan ada kerinduan Tuhan bagi setiap kami untuk menjadi dampak, menjadi berkat di negara ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia. Kami berdoa untuk proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Kiranya Tuhan yang menolong untuk setiap persiapan yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga yang berkenan menjaga kedamaian dan juga ketertiban yang boleh terjadi. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pemimpin yang nanti akan memimpin bangsa ini. Kiranya Engkau berikan kepada Indonesia ini pemimpin yang mengasihi rakyat, pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkatilah juga ya Bapak untuk setiap masyarakat Indonesia, dalam setiap persoalan yang dihadapi, kiranya Kau juga yang menolong mereka boleh bersama-sama bangkit untuk Indonesia juga yang lebih berkembang dan lebih maju lagi. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kiranya hidup mereka boleh terus menjadi dampak ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya hidup mereka juga boleh memancarkan terang Kristus dan membagikan kasih Tuhan, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap seru dan doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian kita. Sebentar lagi kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di sekolah, di tempat kuliah misalkan, ataupun juga di tempat pekerjaan, di tengah-tengah keluarga. Mari kita kembali dengan satu tekad untuk menjadi murid-murid Kristus yang hidup bercahaya. Hidup bercahaya, hidup bersinar dimanapun kita berada. Kita memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang yang berjumpa dengan kita. Sebab itulah yang Yesus kehendaki bagi setiap kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, habis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku. Mohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Mari kita nyatakan kasih Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silahkan duduk dan selamat mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai sampai di sini.